Amin. Glory to God. Mari saudara, kita hari ini akan banyak belajar. Dan kalau boleh diberi judul, hari ini kita akan belajar tentang gambar. Gambar siapa yang ada di dalam engkau. Atau image apa yang ada di dalam dirimu. Nah, ini penting sekali saudara, karena kita tahu setiap kita diciptakan serupa dan segambar dengan pencipta kita, dengan Allah Bapa di surga. Serupa dan segambar. Maksudnya ya persis seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya, di dalam diri kita, gambar apa yang ada di dalam diri kita belum tentu sama seperti gambarnya Bapa. Maksud saya begini saudara, pada saat kita melihat diri kita sendiri, seringkali apa yang kita lihat itu tidak sama dengan apa yang dilihat Bapa di surga pada saat Ia melihat kita. Nah, apa yang kita lihat seringkali itu dipengaruhi oleh kondisi kita saat ini. Saya ambil contoh, misalkan ada di antara kita mungkin yang dalam keadaan, saya sedang dalam keadaan terpuruk, saya sedang dalam keadaan sulit, saya kehilangan pekerjaan, baru saja kehilangan pekerjaan, keluarga saya baru saja mengalami goncangan, sehingga itu bisa menciptakan satu gambar di dalam diri kita bahwa demikianlah seperti keadaan itulah dirimu, saudara. Tapi pada saat Bapa memandang engkau dan aku, yang Dia lihat adalah Kristus. Yang Dia lihat adalah yang di dalam, bukan seperti kondisi luar. Nah ini nggak match, saudara. Apa yang kita lihat terhadap diri kita sendiri dengan apa yang Bapa lihat di dalam kita, itu tidak sama. Nah, yang paling penting, seperti kita tahu tentunya, yang paling penting adalah apa yang Bapa lihat di dalam diri kita. Jadi, menurut Bapa seperti apakah engkau, itu yang paling penting. Tetapi sayangnya, gambar kita menurut kita sendiri, jadi pendapat kita menurut kita, gambaran kita menurut pendapat kita sendiri, itu punya pengaruh lebih besar. Sehingga itu bisa menghalangi apa yang Bapa lihat ke dalam diri kita. Sehingga akhirnya kita berada di dalam kondisi ya seperti itu, seperti pikiran kita terhadap diri kita sendiri. Kita mungkin menganggap diri kita, saya orang biasa aja, saya nggak bisa apa-apa, ya cuma begini aja bisanya saya ya seperti ini dari dulu. Nah itu kuat sekali mengikat kita. Sehingga rencana Dia, walaupun kita sudah lahir baru, ya seringkali kita tidak dipulihkan seperti serupa dengan Kristus. Nah, saat Bapa melihat kita, yang dilihat oleh Dia adalah apa yang di dalam diri kita. Dia telah memberikan rohnya ke dalam diri kita. Saat kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus. Maka yang dilihat Dia adalah Yesus Kristus. Nah, ini luar biasa. Alkitab berkata di dalam Ibrani 1 ayat 3, Yesus itu adalah, dalam versi bahasa Inggris dikatakan, He is the express image of Him. Express image. Maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah seperti kalau kita mau tahu Bapa seperti apa, ya persis seperti Yesus itu. Jadi pada saat Dia di dunia itu persis fotokopinya Bapa. Gitu. Dan karena kita diciptakan serupa dan segambar Bapa, dan kita lihat Yesus itu persis seperti Bapa. Jadi kalau kita mau lihat seperti apa kita sebenarnya di mata Bapa, lihatlah Yesus. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, saudara bayangkan kalau kita mengerti 100% gambar kita, maka luar biasa apa yang kita bisa lakukan, apa yang bisa kita capai, karena kita persis seperti Yesus. Nah, it's too good to be true mungkin buat beberapa orang, tapi demikianlah yang dilihat Bapa terhadap kita. Nah, ini penting sekali saudara, sekali lagi. Nah, kita akan belajar satu hal di Alkitab, ada sebuah cerita yang luar biasa, cerita mengenai waktu bangsa Israel mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Nah, ingat ya, kita belajar tentang image. Image apa yang ada di dalam diri kita? Apakah sama dengan image yang Yesus, yang Bapa lihat terhadap kita? Ya, kita akan belajar. Kita akan banyak baca firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Numbers 13. Ya, kita buka Alkitab kita. Mari saudara, sama-sama kita lihat dari Bilangan 13. Ya, saya akan bacakan, tidak semua karena cukup panjang, Bilangan 13 dan Bilangan 14. Nah, settingnya adalah waktu bangsa Israel sedikit lagi mau masuk ke tanah perjanjian. Nah, mari kita baca. Bilangan 13, ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Garis bawahi. Ini janji Tuhan. Tuhan sudah bilang, akan kuberikan kepadamu, kepada orang Israel.
Ya, Tuhan berkata kepada Musa, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang semuanya memimpin pemimpin di antara mereka. Jadi istilahnya Tuhan suruh Musa menyuruh para satu orang dari setiap 12 suku Israel untuk mengintai tanah Kanaan, karena Tuhan akan memberikan. Ingat, itu janji. Itu janji. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat, saudara. Ya, singkat cerita, akhirnya Musa menyuruh mereka, satu orang dari 12 suku, jadi 12 orang disuruh mengintai ke tanah Kanaan, suruh lihat kayak apa sih bener itu tanah yang berlimpah susu dan madunya, itu tanah seperti apa, hasil buminya seperti apa, bawa contohnya, ya, bawa contohnya, sehingga kita bisa tahu seperti apa, orangnya seperti apa, penduduknya seperti apa, kondisi daerahnya seperti apa, ya. Kasih tahu kepada kami yang ada di sini. Mereka kirim keluar. Ya, udah, kirim keluar semuanya. Nah, sesudah 40 hari. Jadi mereka butuh 40 hari untuk mengintai dan akhirnya mereka kembali lagi. Kita lompat ke ayat 25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi 40 hari. Nah, lompat ke 27. Lalu mereka menceritakan kepadanya, orang-orang yang disuruh, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi mereka membawa contohnya. Jadi ternyata apa yang dibilang negeri itu berlimpah susu dan madunya itu 100% benar. Karena mereka membawa contohnya. Ini loh, seperti ini. Nah, mungkin saudara pernah lihat gambar ini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, tapi ayat 28, perhatikan baik-baik. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Apa itu? Rintangan, problem. Alright, lanjut ya. 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Jadi mereka langsung bilang, emang betul ini baik, tapi ada problem nih. Kenapa? Orangnya begini. Orangnya besar. Raksasa. Lanjut ya. 30. Kemudian Kaleb, nah ini salah satu pengintai, mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Garis bawahi, pasti akan mengalahkannya. Nah, bayangkan saudara, Kaleb mengatakan hal yang berbeda. Meskipun itu rintangannya banyak, tapi dia bilang kita pasti bisa. Jadi fokusnya beda. Ya, lanjut 31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Stop sampai situ. Tahu dari mana mereka lebih kuat? Mereka hanya lihat ini orangnya besar-besar. Lalu mereka kan berkesimpulan mereka pasti lebih kuat nih. Tapi kalian bilang enggak, kita pasti bisa. Ya, saudara, ada dua pendapat. Nah, ini menarik sekali. Ya, kita lanjut. Ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk, evil report, bad report tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Memakan penduduknya. Tahu dari mana mereka? Kreatif mind, memakan penduduknya. Negeri itu memakan penduduknya. Ingat, mereka nggak lihat itu sebelumnya, tapi mereka bilang negeri itu memakan penduduknya. Bad report. Lanjut. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi, rintangan, problem, tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang Enak dan yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan, nah ini penting sekali. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat, garis bawahi. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan itu apa? Ini keluar dari mulut mereka, para pengintai itu. Mereka melihat image mereka adalah belalang. Orang itu besar-besar, kita seperti belalang. Kita pasti nggak bisa. Image, gambar. Ya, tapi Kaleb berbeda, saudara. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena Kaleb, kita tahu akhirnya dua orang. Kaleb, ya, Joshua dan Kaleb saja yang berkata positif. Sisanya berkata negatif. Mereka fokus kepada problemnya. Padahal yang mereka lihat persis sama. Mereka mengintai tanah yang sama. Mereka sudah membawa hasil buminya dan membuktikan ini benar-benar berlimpah susu dan madu. Tapi gambar diri mereka berbeda.
Sisanya 10 orang menggambarkan diri. Kita ini seperti belalang, mereka besar-besar. Pasti nggak bisa. Tapi Kaleb bilang, pasti bisa. Satu hal yang mereka lupa. Ayat 1 tadi, apa? Tuhan bilang, negeri ini udah saya kasih buat kamu. Menarik kan, saudara? Sudah saya kasih kepadamu. Jadi apapun yang ada di sana, kayak apapun, itu akan jadi milikmu. This is amazing. Ini sudah aku berikan kepadamu. Jadi yang kamu fokus adalah kepada janjiku harusnya, bukan kepada rintangan yang apapun yang akan kau hadapi. Tapi image, gambar, menghalangi mereka. Lanjut ya, saudara ya. Oke. Ya, mereka pikir, ya kita belalang, kita nggak bisa. Tapi Kaleb bilang, kita pasti bisa. Lanjut. Bilangan 14, ya, oke. Chapter berikut. Nah, kita lompat, saudara. Langsung aja ke ayat yang kedua, 14 ayat 2. Bersungguh-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka. Nah, ini luar biasa. Sekiranya kami mati di tanah Mesir. Oh, stop dulu sampai situ. Tiba-tiba mereka berpikir tentang death, mati. Wait a minute. Titik itu mereka belum berada dalam bahaya, belum. Mereka belum turun menyerang, mereka belum masuk ke dalam peperangan, tapi mereka mikir apa? Mati kita. Mati. Kenapa? Image-nya belalang, raksasa, nggak bisa menang, langsung mati. Dapat dari mana? Kreatif sekali pikiran mereka. Nah, ini menarik, saudara. Sekiranya kami mati di tanah Mesir, menengok ke belakang, padahal mereka tahu di Mesir hidupnya mereka susah, atau di padang gurun. Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun, pokoknya udahlah mati aja, mau di Mesir mau di padang gurun, tapi jangan suruh kami ke sana. Bayangkan, saudara, bayangkan. Nah, bayangkan kalau saudara, nah ini menarik. Pada saat saudara baca firman Tuhan, tempatkan dirimu di posisi mereka. Kira-kira kalau saudara yang ada di situ, apa pikiranmu? Apa pendapatmu? Akankah kita setuju dengan 2 orang, Joshua dan Kaleb, atau setuju dengan 10 orang itu? Baik, lanjut ya. Ya, sekiranya kita mati di tanah Mesir, balik ke Mesir, atau di padang gurun, pokoknya udah pasti mati lah. Mati, mereka udah mati lah pokoknya. Ya. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Apa itu? Mati juga. Pokoknya mereka udah pikir, dari kami akan mati di padang gurun atau di Mesir, atau kalau kami tetap di sini ya udah tewas oleh pedang. Udah perang belum? Belum. Ada yang menyerang belum? Belum, nggak ada. Tapi ini kreatif sekali. Pokoknya mati nih. Ya. Hati-hati, saudara. Dan istri setelah kami menjadi tawanan. Udah pokoknya yang negatif. Nah, berapa banyak dari yang kita tahu, kita sadar kalau kita jujur bahwa pikiran kita terlatih sekali untuk menerima hal yang negatif. Karena lebih sering yang kita jumpai atau kita dengar lewat ini, berita, itu negatif. Sehingga terlatih sekali. Begitu ada yang negatif, kita akan lebih mudah percaya kepada yang negatif dibandingkan yang positif. Bahaya. Lanjut. Oke, ayat berikut. Bukankah, masih ayat yang sama, ayat 3. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Wow. 4. Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Udah pokoknya kita harus pulang. Intinya gitu. Oke, lompat ke ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang yang mengintai negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa, mereka. Nah, this is amazing. Ini 2 orang ini melihat gambar yang sama, tapi reaksinya berbeda. Luar biasa baiknya. 8. Ayat 8. Luar biasa ini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Pertanyaannya, apakah Tuhan berkenan? Sudah pastilah. Orang Tuhan tadi ayat 1 bilang 13 ayat 1 kan bilang ini akan kuberikan kepadamu. Sudah, itu janji sudah. Jadi pasti berkenan, pasti. Lihat, ya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut. Fear. Dari apa? Dari apa yang dilihat. Datang fear, ketakutan. Akhirnya membawa kepada pemberontakan. Ya.
Ya, sampai ayat 9. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Ini luar biasa juga ini orang ini. Yang satu bilang kita akan mati karena kita kayak belang, yang ini satunya bilang kita akan telan mereka habis. Yang dilihat sama gambarnya, tapi yang masuk, yang terekam di dalam pikiran mereka dua hal yang berbeda. Satu positif, satu negatif. This is amazing. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Dia bisa bilang yang menyertai mereka sudah pergi. Tuhanlah yang menyertai kita, yang melindungi kita. Faith, itulah yang mengusir fear, saudara. Ya, next. Ayat 10. Belum selesai, saudara. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan. Now, 2 orang bicara positif, 10 orang bicara negatif. Yang 10 hendak membunuh yang 2. Udah kita lemparin aja batu. Kenapa? Karena engkau tidak mau setuju dengan ketakutan kami, maka kau harus mati. Bayangkan, saudara. Yang itu positif, tapi yang positif kita matikan saja. Kita lempari saja batu, supaya seluruh bangsa setuju bahwa kita ini tidak mampu. Supaya seluruh bangsa setuju dengan pendapat kita bahwa kita nggak sanggup. Wow, mungkin ini sounds familiar, saudara. It's in the Bible. Ini pelajaran berharga. Gambar apa yang ada di dalam dirimu? Yang kau lihat atau gambar yang Tuhan berikan kepadamu? Lanjut, saudara. Mau dilempari batu. Wow. Next ya, ayat 11. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Jadi selama itu ada terjadi perdebatan, Allah Bapa diem aja, cuma ngelihat, mendengarkan. Tapi akhirnya Allah Bapa bilang sama Musa, ini bangsa menista aku, berapa lama lagi ya bangsa ini akan menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku. Nah, ini perhatikan baik-baik. Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Nah, stop sampai di situ. Ini adalah bangsa yang sudah melihat 10 tulah menghabisi Mesir. Ini bangsa yang sudah melihat Tuhan membelah laut di depan mata mereka. Wow. Kurang dahsyat apa? Kurang dahsyat apa? Mujizat demi mujizat demi mujizat mereka sudah saksikan di depan mata, dan mereka mengalami, ya, tapi masih nggak percaya. Yesus ngomong, Allah Bapa bicara, mereka menista aku. Mereka tuh udah lihat, tapi mereka masih nggak mau percaya. Nah, bayangkan, saudara. Nah, Mazmur 103 berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kenapa ada kata jangan lupakan segala kebaikannya? Karena kita gampang lupa, saudara. Nah, mujizat yang pernah kita alami, kebaikan Tuhan, segala kebaikan Tuhan apapun itu yang pernah kita alami, itu salah satu tujuannya apa? Supaya pada saat engkau berjalan maju dan engkau mengalami sesuatu, meskipun itu kesulitan, engkau akan ingat, oh, Tuhan pernah menolongku di sana melalui yang itu. Jadi, yang ini pun dia pasti bisa. Dia pasti bisa lalui. Seperti Daud, dia menghadapi Goliat, dia bilang, singa dan beruang, Tuhan telah bantu aku mengalahkan singa dan beruang. Yang ini udahlah sama aja. Meskipun ini orang, bukan singa dan beruang, tapi pasti sama aja. Seperti itu. Allah bilang sama Musa, ini mereka sudah lihat segitu banyak, segitu dahsyat, segitu banyak mujizat, tapi mereka masih nggak percaya. Berapa lama lagi? Allah murka. Next. Ayat 12. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Dia kata pada Musa, udah Musa, step aside, mundur. Aku habisi semua bangsa ini, dan aku akan start dari engkau. Aku akan buat engkau menjadi bangsa yang lebih besar dari mereka. Mau dihabisi. Tapi amazing, apa yang Musa lakukan? Musa bernegosiasi di depan Bapa, bilang, jangan Pak Tuhan, jangan dihabisi. Nanti kalau engkau menghabisi bangsa ini, kedengeran sama orang Mesir, kedengeran sama bangsa lain, mereka akan berkata, mereka akan berpikir, ya, Allahnya orang Israel membawa Israel keluar dari Mesir, tapi tidak sanggup membawa masuk ke tanah perjanjian. Akhirnya mereka menghabisi di tengah. Akhirnya bangsa itu dihabisi oleh Allahnya sendiri di tengah-tengah padang gurun, karena Allahnya tidak sanggup. Musa melakukan tanda kutip negosiasi, dan akhirnya Bapak batal untuk menghabisi. Ini udah mau dihabisi tapi nggak jadi gara-gara satu orang
intercede, bersyafaat. Wow, this is amazing. Ya, kita tahu ceritanya. Akhirnya tidak jadi dihabisi seluruh bangsa, tapi tetap ada akibatnya. Ketidaktaatan, ketidakpercayaan ini akibatnya. Ya, kita nggak ada waktu saudara untuk baca semuanya, tapi kurang lebih seperti ini. Yang terjadi seperti ini. Kurang lebih begini, Bapak bilang gini, oke, tapi mereka pergi 40 hari. 1 hari akan diperhitungkan seperti 1 tahun. Sehingga 40 tahun mereka akan berkeliaran, bermuter-muter di padang gurun. Mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Pokoknya yang umur 20 tahun ke atas, mati di padang gurun. Ya, saudara bayangkan, berapa jumlah mereka? Kira-kira bisa 2,5 juta orang. Keluar dari Mesir. Dengan plan untuk dimasukkan, untuk diberikan tanah yang baru, yang berlimpah susu dan madu. Hanya karena keliru gambarnya, 20 tahun ke atas, mati. Berarti mati semua. Yang masuk itu anak-anak kecil, 20 tahun ke bawah. Termasuk 2 orang pengintai, Kaleb dan Yosua masuk. Pelajaran buat kita. Tidak percaya is very dangerous. Dia memberikan firman-Nya. Dia memberikan firman-Nya. Dia menumpahkan darahnya buat kita. Dia memberikan rohnya supaya kita persis plek sama gambarnya. Kalau kita tidak percaya, yang rugi kita saudara. Yang rugi kita. Ya tentunya ini perjanjian lama. Allah Bapa saat ini tidak menjaga. Kamu nggak percaya sekarang kau akan mati terkena penyakit. No, it's not something like that. Bukan. Tapi ketidakpercayaan akan merugikan kita sendiri. Nah itu yang perlu kita garis bawahi. Ini adalah contoh yang luar biasa, cerita yang luar biasa, tapi juga mengenaskan. Mereka akhirnya berputar-putar 40 tahun, nggak jadi masuk. Yang masuk hanya adalah umur 20 tahun ke bawah, plus Yosua dan Kaleb. Hanya karena mereka keliru menaruh gambar. Mereka menaruh gambar sesuai dengan apa yang mereka lihat. Bukan sesuai dengan janji Tuhan. Berbahaya. Wow, nah tadi Oke, kita kembali. Tadi sebelum kita lihat ke Bilangan 13 dan 14, kita sudah percaya bahwa gambar yang ada di dalam diri kita, tentang diri kita, seringkali tidak match. Tidak match. Kalau kita sakit, mungkin gambar kita ada orang kita sedang tidak mampu, kita sedang tidak berdaya. Tapi tahu nggak, pada saat kita sakit, sekalipun misalnya kita sakit, yang dilihat Bapa bukan adalah orang sakit cari kesembuhan, tidak. Dia tidak melihat seperti itu. Dia yang melihat adalah engkau orang yang benar sempurna. Engkau sedang menolak gejala-gejala yang dilemparkan kepadamu. Nah, mari kita belajar lebih jauh. Oh, this is amazing. Nah, ingat saudara ya, kita seringkali menilai diri kita berdasarkan what we see, hear, taste, smell, and feel. 5 sense. Mainly dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. 1 Samuel 16 ayat 7. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord doesn't see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Yang di dalam sini, yang dilihat Tuhan. Manusia lihat luarnya. Sama sekali berbeda. Oh, sama sekali berbeda. Contoh lain, saudara ingat cerita Gideon. Ya, Hakim-Hakim 6:12. Nah, settingnya, Gideon sedang sembunyi. Bangsa Israel ada di dalam tekanan. Dan Allah Bapa ingin membangkitkan seorang pembebas. Dan dia menemukan satu orang Gideon. Gideon lagi ngumpet. Nah, orang ngumpet kenapa? Karena dia takut. Tapi apa yang terjadi? Ya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau. Ini malaikat Tuhan ngomong sama Gideon. Ya, pahlawan yang gagah berani. Mighty man of valor. Pahlawan yang gagah berani itu orang lagi ngumpet karena takut, tapi dibilang kau pahlawan yang gagah berani. Ada yang aneh kelihatannya. Tidak saudara, karena yang dilihat adalah yang dalamnya, bukan yang luarnya. Ini yang Bapa lihat. Jadi apapun kondisimu saat ini, yang Bapa lihat adalah yang di dalam engkau. If you are born again, yang dia lihat adalah the spirit yang di dalam engkau.
Karena spirit itu persis sama dengan spiritnya Yesus. Oke, saudara boleh ketik di chat. Bilang, atau senggol kiri kananmu. Hey, rohmu sama dengan rohnya Yesus. Oh, glory to God. Oh. Yes, mari lanjut saudara. Now, jadi begini saudara. Di dalam Kristus saat kita lahir baru itu kita complete. Nah, complete ini begini saudara. Saya kasih ilustrasi sedikit saudara. Complete maksudnya sudah selesai. Pada saat kita menerima Kristus Yesus, kita lahir baru, Roh Kudus diberikan kepada kita, kita ini complete. Ya, Alkitab mengatakan, oke kita buka Kolose 2 ayat 10. Boleh bahasa Indonesia. Bahasa Inggris berkatakan, you are complete in Him. Bahasa Indonesia, kamu telah dijadikan sempurna di dalam Dia. Dialah kepala segala pemerintah dan kuasa. Kamu telah dijadikan sempurna. Maksudnya begini saudara, sempurna. Mungkin kita lihat sempurna. No, saya belum sempurna. Saya masih banyak kekurangan. Wait. Inside of you, Holy Spirit, ya, rohmu selesai, sempurna. Exactly the same dengan rohnya Yesus. Itu yang membuat Bapa pada saat melihat engkau, yang dilihat adalah Yesus. Karena sama rohnya. Rohnya sama. Nah, maksudnya sempurna gini. Ilustrasinya gini. Saudara, mungkin yang saudara punya anak, saudara tahu bayi begitu lahir. Ya, baru lahir lah katakanlah. Dan kau lihat organ tubuhnya, oke lihat tangannya, oke tangannya bener 2, kakinya 2, oke hitung jarinya, oh jarinya kanan ada 5, yang kiri ada 5. Komplit, dah komplit, nggak ada kurang apa-apa ya, telinga 2, udah hidung, mata, semua komplit. Komplit kan? Itu anak sudah komplit, perfect. Nah pada saat dia grow, tumbuh, ya, lambat laun, jalannya tahun dia kan tumbuh toh menjadi dewasa. Kan nggak tiba-tiba tangannya tambah 1 atau jarinya tambah 1, enggak, tetap toh 5. Ya, kedewasaan itu adalah bukannya tiba-tiba ini nambah, enggak. Tapi bagaimana belajar menggunakannya, apa itu tadi tangannya, si bayi harus belajar menggunakan kakinya, menggunakan tangannya ini untuk memegang, menggunakan mulutnya untuk bicara. Sama di dalam rohani, kedewasaan kita di dalam Kristus adalah bagaimana kita belajar mengaktifkan, menggunakan apa yang dia garis bawahi dia telah berikan kepada kita. Karena sudah komplit. Gunakan itu. Dan itu perlu berubah ininya. Ya. Oke, nangkap maksudnya saudara ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Ya, this is amazing. Tapi yang di dalam bahasa Indonesia saya nggak begitu jelas. Nah, saya boleh bacakan di dalam bahasa Inggris. Ya, 1 John 4:17. Love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment. Nah, ini kalimat terakhir. Because as He is, so are we in this world. As He is, Jesus. Sebagaimana Yesus saat ini, present tense, Yesus di mana at the right hand of the Father, perfect. Yesus perfect, tidak kekurangan apapun, sempurna. Sebagaimana Dia, seperti itulah engkau saat ini di dunia. Oh my God, my Lord, this is so amazing. Saudara nangkap nggak maksudnya? Ini sudah membuktikan bahwa ya, engkau tuh persis kayak Yesus. Tapi kalau kita tetap melihat diri kita berdasarkan kondisi, maka yang kita lihat adalah, aduh, masih jauh Tuhan. No. Yang Tuhan mau adalah pertumbuhan kita dari dalam keluar. Makanya dikasihnya yang paling dalam dulu, rohnya dikasih ke bagian yang paling dalam, di dalam rohmu. Maka dari situ akan mengalir keluar, akan tumbuh kedewasaan dari dalam keluar, bukan dari faktor luar ke dalam. Gitu. Jadi pada saat kau lihat dirimu, kau harus bisa melihat yang paling dalam, which is your spirit, karena dari dalam situ akan tumbuh keluar, gitu, melalui jiwa dan tubuh. Nah itu sebetulnya bahasan lain, roh, jiwa dan tubuh. This is amazing. Kalau saudara ikut saudara pasti tahu. Ya, this is amazing. Nah makanya Roma 12 ayat 2 mengajarkan kita apa? Saudara pasti ingat, ini ayat sering kali kita bahas. Roma 12 ayat 2 ini berkata, boleh saya bacakan saudara. Do not be conformed. Oke, bahasa Indonesianya. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Wait. Jangan. Jangan itu berarti perintah. Larangan. Kita hidup di dunia, yes. Tapi dia bilang, jangan sama dunia. Oh, ya. Karena kamu bukan dari dunia. Kamu yang hidup di dunia. Jangan serupa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa itu? Ini. Berubah. Jadi yang dibaharui ini, supaya ini setuju dengan ini. Supaya jiwa, mindset kita setuju dengan roh. Kenapa? Di dalam rohmu itulah Holy Spirit.
di dalam rohmu itulah firman disimpan, karena roh selalu setuju dengan firman Tuhan, maka ini mind tadi yang sangat kreatif, ya, itu harus setuju. Maka ini harus dirubah. Berubahlah. Nah, kalau ada kata berubahlah oleh pembaruan budimu, berarti yang merubah siapa? Kita, saudara. Itu bagian kita. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Baik, berkenan, sempurna. Ada 3 hal. Ya, ini yang harus diproses terus. Dan itu kita, saudara. Kehendak kita. Yang mana kita harus setuju dengan firman. Berubah. Change your mind. Itu yang namanya repentance. Change your mind. Repentance, metanoia. Change your mind. Ini harus diubah sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu kita yang lakukan. Nah, oke, saya jelaskan lebih jauh. Oke, nah, saudara pasti pernah lihat gambar ini. Nah, ini adalah gambar hard disk, saudara. Nah, kenapa saya ambil gambar ini? Jadi gini, saudara. Ya, sebelum kita lahir baru, kita manusia lama. Setelah kita lahir baru, kita berubah menjadi manusia baru. Ya, saudara boleh baca 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, gambar yang keliru, tadi kita ambil contoh bangsa Israel 10 pengintai. Mereka menaruh gambar yang keliru sesuai dengan apa yang mereka lihat. Gambar yang keliru itu adalah sebetulnya bagian dari manusia lama kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kau lahir baru, yang baru datang sudah, yang lama ini sudah berlalu. Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Dan Galatia 2 ayat 20, Paulus jelas mengatakan, aku telah mati bersama Kristus, disalibkan bersama Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Maksudnya bukan yang lama lagi, tapi yang baru. Tapi Kristus hidup di dalam aku, dia bilang demikian. Dan hidupku yang hidup di dalam daging adalah hidup karena by grace. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang berikan dirinya kepadaku. This is amazing. Ya. Ingat baik-baik. Galatia 2:20, 2 Korintus 5 ayat 17. Nah, gambar yang keliru itu adalah bagian dari manusia yang lama. Sayangnya, ya, ini tidak bisa dibilang begini. Manusia lama ini harus mati supaya kita bisa hidup di dalam manusia yang baru, saudara. Di dalam apa? Di dalam roh. Ya, roh itu yang makanya tadi dibilang dari dalam keluar. Ini pendewasaan ini dari dalam keluar karena Roh Kudusnya sudah ada di situ. Tapi yang lama ini harus mati. Nah, kalau kita seneng sama yang lama, itu seperti begini. Tuhan, saya mau ikut engkau. Saya tahu, saya baca Alkitab. Tapi yang lama jangan jauh-jauh. Jauh-jauh. Jadi kalau suatu saat saya mau yang lama, saya masih bisa ambil. Seringkali demikian, saudara. Sehingga seringkali kita pakai lagi gambar yang lama. Kenapa? Karena itu nyaman di dalam diri kita. Kenapa nyaman? Karena kita telah hidup di dalam gambar yang lama bertahun-tahun. Begitu kita lahir baru, itu harus kita matikan, kita pakai gambar yang baru seperti gambarnya Kristus. Tapi kita masih mau yang lama. Bahaya. Gak bisa demikian. Baru masuk, yang lama harus berlalu. Nah, tadi kita lihat gambar hard disk ya, saudara. Nah, pikiran kita, ya, itu seperti hard disk. Ya, saudara tentu tahu, komputer saudara pasti ada hard disknya. Ya. Jadi, seringkali kita pakai komputer, setiap kali kita browsing, seringkali kita tanpa sengaja ya, kita memasukkan junk files. File-file sampah masuk ke dalam komputer kita. Sehingga secara berkala kita harus melakukan deep cleaning. Ya, komputer kita, hard disk kita harus kita bersihkan dari file-file sampah yang tidak perlu. Kalau itu nggak kita bersihkan, maka suatu saat itu komputer bisa hang, bisa stuck. Dan yang sampah-sampah tadi akan mengganggu kinerja komputer seperti itu. Saya rasa saudara tahu, atau mungkin orang IT jauh lebih tahu di sini. Ya. Nah, kalau itu sudah terlalu parah, ada virus masuk segala virus komputer dan seperti itu, maka seringkali nggak bisa dibersihin lagi, saudara. Satu-satunya cara seringkali harus apa? Diinstal ulang. Bahkan mungkin operating sistemnya harus diinstal ulang. Kalau itu pun nggak menolong, ya sudah, jual komputer, nggak bisa diapa-apain lagi, ganti yang baru. Pikiran kita seperti itu. Ini kalau nggak kita jaga, apa yang masuk, apa yang kita dengar, ini file sampah banyak, saudara.
Nah, yang bahaya ini, saudara boleh lihat ilustrasi ini. Ya, ini ada gambar. Ini ada gambar seperti ini, saudara. Nah, ya, di dalam pikiran kita itu ada yang namanya kesadaran kita. Ada dua jenis. Kesadaran kita, apapun yang masuk data dari yang kita dengar, dari yang kita lihat, itu masuk ke dalam kesadaran kita. Tapi ada lagi yang namanya bawah sadar. Ya, maka disebut conscious dan subconscious. Nah, kalau itu data itu masih ada di atas, itu masih gampang mungkin ya, udah cabut keluar itu gampang. Ya, tapi kalau begitu masuk yang sampah, yang keliru, dan kita diamkan, lambat laun, itu dia pasti mengendap turun sampai masuk ke bawah sadar. Ya, apalagi kalau yang namanya repetition terjadi, pengulangan, kita mendengar sesuatu yang negatif, terus besoknya ada lagi, terus besoknya ada, di-repeat terus-menerus, maka semakin lama diri kita akan setuju dan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar, meskipun itu keliru dan meskipun itu bertentangan dengan firman Tuhan. Lambat laun kita akan anggap itu benar. Itu yang bahaya, dan itu mengendap masuk. The problem is, kalau sudah sampai di bawah sadar, ini susah saudara ngeluarinnya, bersihinnya susah, kayak komputer hard disk. Begitu sudah masuk ke bawah, ya, itu akan jalan terus. Jadi apapun yang kita dengar, terutama itu yang diulang-ulang meskipun itu keliru, itu seperti kita sedang mendownload file, tapi file yang bukan dari Tuhan. Junk files. File-file sampah. Dan itu masuk, terdownload dan tersimpan di dalam hard disk dirimu. Di dalam jiwamu, in your heart. Itu bahaya, saudara. Ya, firman Tuhan berkata, as a man thinks in his heart, so is he. Jadi hatimu itu mikirnya seperti apa? Bukan as a man thinks in his head, tapi in his heart. Heart udah turun, udah masuk subconscious. Demikian pula engkau. Maka ada yang namanya habit. Meskipun itu negatif, habit rasanya susah banget dilepaskan dari diri kita. Meskipun kita sudah lahir baru, itu harus kita lepaskan. Karena kita telah hidup dengan habit itu bertahun-tahun. Berarti apa? Berarti kalau itu terjadi, hard diskmu harus di-reinstall ulang. Bagaimana? Operating systemnya harus diganti. Dengan new operating system, new software harus di-install. Totally install. Softwarenya apa? Holy Spirit. Datanya apa? Firman Tuhan. Begitulah cara kerjanya. Kalau enggak, kita akan berkutat dengan problem yang sama terus-menerus. Kenapa? Karena akarnya masih ada di situ. Itu harus dicabut, reinstall ulang. Dan yang bahaya, apa yang sudah masuk ke dalam subconscious, meskipun kau tidur, itu akan running terus. Harddisk itu nggak akan diam, tidak akan tidur. Itu akan running terus. Runningnya itu ngapain? Kayak mesin running terus, 24 jam, 7 hari seminggu. Runningnya dia aktif menggambar sesuatu di dalam dirimu sesuai dengan data yang masuk melalui mata dan telinga. The problem is, jika datanya itu bukan ini, kita tahu endingnya apa. Seperti apa yang kita dengar, demikianlah kita bisa jadi seperti itu, saudara. Itu dia. Dan itu sangat berbahaya. Ya. Jadi jaga, hati-hati apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, buat saudara, para orang tua, saudara mungkin punya anak kecil. Nggak kecil banget, anak yang sudah dewasa, beranjak dewasa, mungkin masih balita. Saudara sering dengar kan istilah, mungkin ada orang tua yang berkata padanya, aduh, kamu ini males memang ya. Kamu ini emang males ya, gini aja kok nggak mau. Kamu emang bodoh ya, gini aja kok nggak bisa. Wait, itu keluar dari mulutmu dan itu masuk ke dalam telinga anak tersebut. Itu bisa menjadi gambar dalam dirinya. So please, hati-hati. Hati-hati. Apa yang saudara katakan kepada anak-anak saudara. Meskipun apa yang di depan matamu kau lihat, mungkin anakmu itu nggak bisa melakukan, gini aja kok nggak bisa sih.
Jangan sampai ada negatif yang keluar. Dia bilang, oke, let me teach you, let me tell you. Karena begitu ini keluar, itu masuk. Sepersekian detik aja itu masuk, saudara. Apa yang kita dengar di sini itu masuk, terekam. Nggak usah disuruh merekam, itu terekam. Apa yang kita lihat, ya, itu bisa menyebabkan trauma. Kenapa? Karena kita nggak usah pencet tombol record, itu terekam sendiri di kepala kita. Apalagi anak-anak, saudara. Begitu itu masuk ke dalam mereka, melalui mata, melalui pikiran, itu terekam. Dan jangan kaget kalau suatu hari itu menjadi gambar mereka. Dan kita heran, kenapa kok anakku jadi kayak gini? Oh, that's dangerous. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Apa yang keluar dari mulut kita, itu berpotensi melepaskan kehidupan maupun kematian. Itu berpotensi untuk membentuk gambar di dalam anak-anak kita. Tentunya bukan cuma bicara tentang anak-anak, apapun, siapapun juga. Jadi gimana? Begini, saudara. Begitu kita lahir baru, sebetulnya titik itu kita harus menyeleksi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Karena apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu berpotensi untuk membentuk gambar di dalam diri kita. Gambarmu itu apa? Seperti apa gambarmu? Gitu loh. Kita harus memasukkan ini, saudara. Firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, ini hidup. Spirit is life. Ya, this is the word is spirit, and spirit is life. Ini hidup. Kalau kita memasukkan ini, itu akan membentuk gambar, ya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Ini Yesus. Loh, gimana kok bisa ini Yesus? Yohanes 1 ayat 1. At the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Gitu loh. Jadi kalau ini kita masukkan, ya, lambat laun itu akan menjadi gambar di dalam diri kita. Sehingga kita semakin serupa dengan Kristus. Itu goal kita. Kita semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pada saat kita melihat diri kita, bahkan di depan cermin, kita bisa melihat Kristus di dalam diri kita. Seperti itu, saudara. Oke, saya percaya kita belajar sesuatu, saudara, hari ini. Ya, mungkin cukup cepat ya, saudara. Silahkan lihat lagi nanti rekamannya. Ya, tapi ingat, yang Tuhan lihat di dalam diri kita adalah Kristus. Begitu kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus, yang dilihat oleh Bapa adalah seperti Yesus. Ingat, 1 Yohanes 4:17. As He is, so are we in this world. Seperti Yesus itu seperti apa saat ini, present tense, demikian pula kita. Demikian pula kita. Dan kalau kita sudah mirip seperti Dia, tentunya kita diharapkan melakukan seperti apa yang Dia lakukan. What is that? The ministry of Christ. Bisa. Karena rohnya diberikan, gambarnya sama. Oke, saudara? Oke, baiklah. Mari kita berdoa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, kebaikan-Mu atas setiap kami. Roh Kudus, Engkau sendiri yang mengajari kami. Engkau sendiri yang mengajari kami. Engkau sendiri yang akan memanifestasikan firman ini menjadi kehidupan di dalam diri kami. Engkau sendiri yang akan membantu kami mengingat semua yang harus kami ingat. Dan kami percaya, saat kami berjalan dengan Engkau, kami akan semakin hari semakin menyerupai Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus buat segalanya. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. You are glorified always in our lives. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya juga perlindungan-Mu sempurna atas setiap kami. Dalam kondisi apapun kami percaya kami dilindungi sempurna. Karena firman-Mu yang berkata, Engkau telah memerintahkan bahkan malaikat-malaikat-Mu menatang kami. They will charge concerning us. Wherever we are, so we are safe and sound. Karena firman-Mu yang berkata, no evil shall befall you. Mereka tidak akan bisa menyentuh setiap kita yang percaya. Dalam nama Yesus, mari saudara angkat tangan. Kita akhiri ibadah kita. Dan kita terima the best from God. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah pekerjaan tanganmu. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Diberkatilah keluargamu.
Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Oh, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Dan kiranya berkat dari Bapa Allah yang Maha Kuasa, di dalam Anak yang Tunggal, persekutuan yang sempurna di dalam Kristus Yesus saat ini turun atas setiap engkau, dimanapun engkau berada, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan buat kita semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan Amen and Amen. Oh, glory to God. God bless you.